Shalom saudaraku. Saudara, jangan pernah merasa malu untuk membela kebenaran dan melakukan yang benar. Seperti yang disebutkan dalam 1 Petrus 4 ayat 16 yang berbunyi, "Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Saudara, beberapa pertanyaan ini kiranya dapat membantu menguatkan tekad kita. Apakah penghinaan atau komentar yang menyakitkan itu dapat membunuh kita? Tentu saja tidak. Apakah orang yang memberi julukan kita atau label karena kita membela Kristus itu dapat melukai hati kita? Tentu juga tidak. Bahkan serangan di media sosial juga tidak akan membunuh kita. Saudara, mungkin selama ini kita mencari persetujuan dari satu orang, tetapi jika setelah bertahun-tahun belum berhasil, sebaiknya kita berhenti berusaha. Faktanya, persetujuan satu orang itu tidak akan membuat kita bahagia. Apapun yang kita lakukan, pasti saja ada orang yang tidak menyukainya. Ingatlah bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya penolakan, bahkan ketika kita melakukan yang benar sekalipun. Jadi, jangan memprioritaskan pendapat orang lain di atas Tuhan. Jika kita fokus pada kebenaran dan keyakinan kita kepada Tuhan, maka kita sebenarnya dapat berdiri teguh di atas iman kita. Seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Selain itu saudaraku, Tuhan juga telah memberikan janji bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan. Seperti yang tertulis dalam Yesua pasal 1 ayat 9. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Oleh karena itu saudara, jangan pernah takut atau gentar dalam menghadapi kesulitan atau penolakan, karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Juga saudara, kita diingatkan untuk kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan loh, tetapi juga harus menjadi pelakunya. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Oleh karena itu saudaraku, mari kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan kebenaran dan membela iman kita sekalipun kita menghadapi penolakan dari dunia. Dan saudaraku, Tuhan telah memberikan janji bahwa orang yang mempertahankan iman dan menanggung penderitaan karena Dia akan dibarui dan dipenuhi dengan sukacita. Matius 5 ayat 10-12 berkata begini, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Tetap bersukacita dan tetap bersemangat untuk membela iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.